Baik, perkenalkan nama saya Robi Arianto. Saya dari program studi Agribisnis PPAPK. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kearifan lokal adat Sasi yang ada di Maluku. Nah, untuk yang pertama kita melihat dulu bagaimana latar belakang dari Maluku itu sendiri. Nah, Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki hak-hak adat atau masyarakat hukum adat, yang dimana dalam sistem ini merupakan sistem pengolahan hutan. Maka dalam pengolahan sumber daya di Maluku dikenal dengan sistem pengolahan Sasi. Pengolahan hutan dengan sistem Sasi ini memiliki keunikan yang berbeda-beda, yang dimana keunikan tersebut berdasarkan hukum adat yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku. Nah, definisi Sasi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa, yaitu sanksi, yang dimana sanksi ini merupakan larangan. Nah, sanksi merupakan larangan, di mana larangan ini bertujuan untuk masyarakat agar tidak memanfaatkan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu, yang dimaksud untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu Sasi sebagai salah satu tradisi yang lahir di Maluku, yang memiliki fungsi sangat besar dalam menjaga keberlangsungan potensi perikanan di laut. Sebuah nilai kearifan lokal yang dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat adat dan mempunyai manfaat luar biasa dalam membudidayakan potensi laut agar senantiasa dapat dinikmati. Nah, Sasi sendiri ini merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan adat budaya ataupun melestarikan hasil pangan lokal dari perikanan yang ada di laut. Nah, aturan yang berlaku dalam sistem Sasi di Maluku adalah masyarakat dilarang melakukan hasil laut secara berlebihan dan berpotensi merusak lingkungan. Nah, di mana Sasi ini berlaku agar masyarakat tidak mengambil sumber daya alam yang di laut secara berlebihan dan tidak menggunakan alat-alat atau metode-metode yang dapat merusak lingkungan atau dapat merusak ekosistem di laut. Kemudian ada pembahasan mengenai Sasi, nah yang dimana Sasi sendiri merupakan kearifan lokal yang ikut berperan dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungan. Sasi juga bermanfaat mengatur semua hasil bumi yang ada di wilayah negeri, baik pekarangan sendiri maupun area perkebunan atau ladang. Juga mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut. Nah, Sasi sendiri juga berlaku di masyarakat Maluku sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritual kelahiran, perkawinan, kematian, atau pewarisan, melainkan cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Baik, untuk selanjutnya yaitu penerapan Sasi yang berkembang dan dilaksanakan oleh masyarakat di desa atau di negeri. Umumnya dibagi ke dalam dua jenis Sasi, yaitu yang pertama ada Sasi air dan Sasi darat. Nah, untuk Sasi air sendiri ini saya mengambil dua bagian, yaitu Sasi laut dan Sasi kali atau sungai. Nah, untuk Sasi laut sendiri ini jelas merupakan penerapan Sasi atau larangan yang berada di kawasan pantai atau laut, termasuk petuan desa. Yang dimana Sasi laut ini artinya mengatur bagaimana sistem yang diterapkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan metode-metode dalam penangkapan ikan ataupun tidak menggunakan sumber daya alam laut secara berlebihan. Sama halnya dengan di sungai, yang dimana penerapan Sasi atau larangan ini mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan di kali. Ini hampir sama dengan Sasi laut, akan tetapi ini lebih ke arah sungai atau kali. Nah, yang kedua yaitu ada Sasi darat. Nah, di mana Sasi darat ini saya mengambil lagi dua bagian, yaitu ada Sasi hutan dan Sasi binatang. Nah, untuk Sasi hutan sendiri yaitu merupakan penerapan Sasi atau larangan yang meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan, yang artinya tidak semua benda yang ada di daratan boleh diambil ataupun
boleh diambil tetapi tidak secara berlebihan. Nah, yang kedua yaitu sasi binatang, yang dimana sasi binatang tentu dilokasikan di hutan yang dilindungi atau diatur penangkapan sesuai kebutuhan masyarakat, yang artinya bahwa semua binatang tidak boleh ditangkap secara berlebihan, ataupun ada juga binatang yang memang sudah dilindungi oleh pemerintah. Nah, binatang tersebut tidak boleh ditangkap. Selanjutnya yaitu nilai-nilai budaya kemaritiman. Nah, untuk nilai-nilai budaya ini merupakan nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan. Kemudian mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan di darat maupun di laut demi peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, yang keempat yaitu kewajiban untuk menanjalkan hasil laut dan darat. Dan yang kelima, mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian. Nah, dari kelima ini merupakan nilai-nilai kebudayaan kemaritiman yang berlaku secara hukum, yang dimana dari kelima ini tentu dalam sistem hukum adat sasi terdapat nilai-nilai substansial yang menjadi inti dari prinsip hukum adat tersebut, yang dimana hukum adat sini digunakan untuk mengatur dan mengolah bagaimana tata kehidupan masyarakat agar lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis norma dan aturan yang berlaku. Tentu dalam sistem adat sasi memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan sehingga terjaga dan sumber daya alam di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Nah, untuk hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendak mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Sasi dapat memiliki nilai hukum karena memiliki norma dan aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat yang memuat unsur etika dan norma, yang dimana sasi ini merupakan salah satu cara atau penerapan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat tetap menjaga dan melestarikan lingkungan baik di laut ataupun di darat, sehingga untuk pemanfaatan sumber dayanya dapat dimanfaatkan secara dari generasi sekarang ataupun ke generasi kedepannya. Nah, adat sasi sendiri tidak membedakan jenis-jenis pidana seperti yang tercantum dalam pasal 65 RUU KUHP yang membedakan pidana menjadi beberapa jenis. Keberlakuan delik adat dalam hal ini termasuk pidana denda. Bagi pelaku pelanggaran sasi adat berfungsi untuk memulihkan kembali ketidakharmonisan menurut cara-cara adat. Pemberlakuan sanksi adat sasi dituangkan dalam aturan-aturan adat sasi yang menurut kepercayaan masyarakat perlu dibuat guna keperluan adat maupun kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat. Nah, untuk hukum-hukum yang ada dalam sasi sendiri ini jelas berbeda dengan hukum-hukum yang ada di dalam undang-undang RKUHP, yang dimana adat sasi sendiri tidak membedakan jenis pidana. Ya, akan tetapi dalam hal ini tentu adat sasi sendiri memiliki hukum atau pidana-pidana tersendiri dari adat sasi, yang dimana jelas guna untuk mengatur dan menjaga kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat. Nah, untuk sanksi yang diberikan sendiri ini kita dapat lihat bahwa sasi ini bertujuan untuk mengatur semua hasil bumi di darat maupun di air, baik di pekarangan sendiri maupun di area perkebunan atau ladang. Semua akan mendapatkan perlakuan yang sama.
Sanksi merupakan hasil titah atau keputusan raja dan mendapatkan kesepakatan seluruh warga, yang tentu mengikat seluruh warga, dan ada sanksi jika warga mencoba untuk melanggar. Nah, untuk selama ini adaptasi bisa berjalan dengan baik karena adanya kelompok orang yang menjaga kesepakatan sasi atau kewang, yang ada keyakinan dalam masyarakat jika kesepakatan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan kualat. Kualat artinya dampak buruk atau sejenisnya, yaitu seperti ataupun bisa dibilang karma. Nah, untuk bagi yang melanggar sasi. Nah, untuk sanksi sendiri ada banyak yang diterapkan di masyarakat, akan tetapi menurut data yang saya dapat, yaitu sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti oleh masyarakat pada waktu dahulu atau zaman dahulu, yaitu sanksi yang diberikan oleh arwah itu sendiri, karena itu orang sangat takut melanggar sanksi. Jika ada orang yang melanggar sasi dan dalam melakukan pengambilan tanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup sasi, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri, yaitu raja dan perangkat negeri dalam pelanggaran, yaitu ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum, dan mendapat hukuman fisik seperti dicambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukum itu tidak terlalu berat seperti hukum yang diberikan oleh arwah atau roh tete, nenek moyang atau leluhur, seperti anak sakit-sakitan secara terus-menerus akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki seorang keturunan. Istilah lokalnya tutup maturama. Nah, untuk sanksi yang terdapat dalam hukum adat sasi, yang pertama yaitu bisa kita lihat bahwa pemberlakuan sanksi adat sasi dituangkan dalam aturan adat sasi yang menurut kepercayaan masyarakat. Perlu dibuat guna keperluan adat maupun guna kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat. Dalam RKUHP, sanksi denda pada pasal 80 ayat 3 yaitu pidana paling berat ditetapkan berdasarkan kategori. Nah, untuk kategorinya dapat kita lihat sendiri. Kategori 1 1.500.000, kategori 2 7.500.000, kategori 3 30 juta, kategori 4 75 juta, kategori 5 300 juta, dan kategori 6 3 miliar. Akan tetapi dalam hukum adat sasi tidak menerapkan sistem dalam RKUHP, yang dimana dalam adat sasi ini dia tidak memandang jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan pasal yang di atas terdapat perbedaan antara pengertian sanksi adat sasi dalam RUU KUHP, yang dimana dalam hukum adat sasi sasi berpatokan pada besar kecilnya kerusakan, pengambilan tanpa izin terhadap sumber daya alam yang terdapat dalam sumber daya dalam negeri maupun desa, atau pada akibat yang ditimbulkan dari pelaku yang melanggar hak pribadi masyarakat adat. Terdapat tanaman atau hasil hutan yang dicuri atau diambil tanpa izin. Nah, tadi kita dapat melihat bahwa dalam RKUHP situ sudah dijelaskan berdasarkan kategori. Nah, tetapi hukum adat sasi ini berpatokan pada kerusakan atau dampak yang dilakukan oleh si pelanggar. Nah, berdasarkan apakah dampak yang dia lakukan besar, maka hukum yang diberikan akan semakin besar juga. Begitu juga sebaliknya, jika dampak yang diberikan dari si pelanggar dalam mengambil atau melakukan kesalahan tidak terlalu besar, maka hukum yang diberikan akan kecil juga. Nah, kemudian kita dapat melihat dalam tabel ini larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau tindak dalik adat sasi yang berhubungan dengan laut. Nah, yang pertama kita melihat
Ini yang berhubungan di laut, yang pertama dilarang mengambil bialala, dilarang mengambil batu laga, dilarang mengambil caping, dilarang mengambil teripang, dilarang mengambil akar, bahan, dan bunga karang, dilarang mengambil batu, dilarang mengambil pasir, dilarang mengambil kerikil, dilarang mengambil ikan dengan racun. Nah, untuk yang larangan-larangan tersendiri tentu memiliki sanksi pidana tersendiri, di mana sanksi terpidana sendiri ini berdasarkan besar atau kecilnya dampak yang dilakukan oleh si pelanggar. Nah, yang ke tabel berikutnya yaitu tindak delik adaptasi yang berhubungan dengan stasi darat. Nah, yang tentu juga di darat ada larangan yang berhubungan dengan stasi. Kita tahu sendiri bahwa di laut sendiri memiliki banyak sekali larangan. Tentu di darat juga ada larangan tersendiri yang diberikan oleh adaptasi ini. Yang pertama yaitu dilarang mencuri buah-buahan. Nah, dapat dilihat buah-buahan muda seperti apa saja yang dilarang. Itu dendanya ada 1.000 sampai 1.500. Nah, untuk denda sendiri ini dihitung per buah. Kemudian dilarang mencuri kayu untuk rumah, untuk perahu, untuk bahan kayu bakar, dan kepunyaan orang lain tanpa izin, dalam artiannya mencuri lah ya, seperti ini. Nah, sanksi pidananya kita dapat bisa lihat sendiri yaitu 2.500 sampai 5.000. Kemudian dilarang mengambil kelapa yang jatuh tanah milik orang lain. Ini juga memiliki denda 1.000 per buah. Kemudian dilarang menebang pohon pinang yang sedang berbuah atau yang digunakan untuk membuat pagar. Untuk dendanya sekitar 1.000. Nah, kemudian dilarang menebang atap atau pelepas sagu. Nah, ini seperti pelepas sagu yang biasa digunakan untuk atap, itu juga dilarang jika tanpa izin. Artinya mencuri. Itu juga tidak boleh dilakukan, di mana sanksi yang diberikan itu sekitar 5.000. Nah, kemudian dilarang memungut pala atau cengkeh dalam stasi negeri maupun pribadi. Nah, ini memiliki denda sanksi pribadi sebesar 5.000 sampai 10.000. Kemudian membiarkan binatang peliharaan seperti sapi atau kambing masuk dan merusak dalam perkebunan orang lain. Itu dendanya 5.000 ditambah ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya itu kita melihat kasus yang pernah terjadi. Nah, salah satu contoh kasus pencurian yang pernah terjadi pada tahun 1990 di desa Kailelo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana pada waktu itu ada 3 orang pemuda melakukan pencurian pala sebanyak 5 pohon pada waktu pukul 19 WIT atau dalam kurung malam hari. Nah, maka keesokan harinya anggota Kewang mendapatkan laporan dari masyarakat dan pemilik pala, sehingga ketiga orang tersebut dikenakan sanksi berupa denda 5.000 per buah dan hasil curian yang diambil kawan dan dikembalikan kepada si pemilik. Nah, kemudian memasang atau menancapkan tanda sasi, karena adanya tanda-tanda tersebut menandakan waktu tutup sasi, di mana semua masyarakat tidak bebas memasuki hutan atau mengambil hasil hutan yang terkena sasi. Namun untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain, masyarakat dapat diberikan izin oleh lembaga Kewang untuk mengambil hasil hutan sesuai keperluannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melihat status hukum. Yang pertama ada Perpu, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelestarian dan lingkungan terhadap sumber daya alam dan pelestarian adat istiadat setempat yang memiliki keterkaitan, di antaranya pemerintah Republik Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Sistem pemerintah ini dapat mendorong dan merubah tatanan kehidupan masyarakat di Maluku Tengah, khususnya desa Haruku, di antaranya adalah lembaga sasi. Nah, sasi selama ini dipakai sebagai pengendalian wujud kehidupan sosial masyarakat yang didukung dengan berbagai perangkat seperti raja, kepala Kewang, tuan rumah, dan anak Kewang tidak lagi berperan. Unsur-unsur pengendalian sosial mulai terbuka, membuat orang bertindak
dan hanya melihat kepentingan sendiri dan kadang-kadang berdampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan hak-hak koleksi masyarakat. Nah, dalam peraturan hukum adat dan peraturan perundang-undangan hukum Indonesia, keduanya sama-sama berperan memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam laut dan sekitarnya. Peraturan tersebut dapat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dalam menjaga kelestariannya. Selain peraturan hukum adat, walaupun sudah ada peraturan hukum adat yang melindungi sumber daya alam, namun tetap saja ada masyarakat yang melanggar, sehingga diterapkan dengan adanya penerapan di atas, maka tindakan yang mengancam kelestarian sumber daya dan tidak akan lagi, karena dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu Perdes. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat, maka masyarakat di desa atau negeri Haruku mulai mencari pola baru yang menurut Bapak Raja Ferdinandus, yaitu membuat sasi dengan cara pengawasannya melalui gereja. Kemudian dikenal dengan nama sasi gereja. Nah, pengaruh sasi gereja kenyataannya lebih kuat daripada sasi negeri dan sasi adat. Dengan adanya undang-undang yang dikeluarkan pemerintah nomor 22 pada tahun 99 tentang otonomi daerah yang diamandemenkan menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, maka masyarakat daerah Maluku Tengah, khususnya desa Haruku sendiri, mendapat kembali memperbaiki pola-pola kehidupan budaya lokal sesuai dengan tuntutan dan situasi kondisi masyarakat sekarang. Nah, efektivitas masyarakat hukum adat yang ada di desa Haruku dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam di wilayahnya dengan baik membuat masyarakat desa mendapatkan penghargaan berupa Kalpataru Lingkungan Hidup oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup Bapak Emil Salim pada tahun 1985. Nah, Indonesia juga memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melibatkan dan melindungi sumber daya alam, masyarakat adat dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Tantangan mungkin muncul dalam implementasi dan pemantauan yang efektif untuk memastikan keberhasilan pelestarian dan lingkungan ini di tingkat lokal. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi kearifan lokal adat sasi yang ada di Maluku. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.